Tema kita Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dan dijelaskan dalam Yohanes 3 ayat 16, kita diselamatkan dari kasih karunia Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini kepada kita umat manusia. Kita beriman dan mensyukuri itu. Tapi bagaimana jika kita mengalami pencobaan? Bagaimana jika kita mengalami hal yang tidak enak dalam hidup kita? Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Dalam Matius 24 menceritakan tentang tanda-tanda akhir zaman. Di mana tanda-tanda dari akhir zaman akan banyak kesusahan di alam manusia, bahkan kelaparan, juga bencana alam, dan wabah, sakit penyakit, bahkan penganiayaan terhadap orang-orang percaya, dan banyak penderitaan-penderitaan lainnya dialami oleh manusia. Apakah tanda-tanda dari akhir zaman ini akan melemahkan iman kita dan menjauhkan kita dari kasih Tuhan? Kita saksikan dulu fragmen Tat 1. Salah satu tanda dari akhir zaman akan ada masa di mana kelaparan dan kesusahan dialami oleh orang yang membuat mereka menurut akan keadaan. Sedangkan kami makan tak makan, tidur tak tidur. Kami butuh banyak ikan Tuhan untuk menghidupi keluarga kami yang di rumah. Tolong Tuhan, berikan kami jalan. Bagaimana hidup Tuhan? Bagaimana kami menghidupi keluarga kami?
Sudah hampir malam, tapi denganku belum juga habis. Oh Tuhan, lelah sekali rasanya. Setiap hari aku berusaha dari pagi hingga malam berminggu untuk mencari nafkah. Tapi selalu saja setiap hari ada yang memberi. Mau bagaimana lagi akan berhidup Tuhan? Cepat dan hampir menyerah. Tapi Kau melihat segala daripada tolong aku ya Tuhan. Oleh hatiku yang mulai rapuh, telah menjalan rezeki bagiku. Dekatlah denganmu, jangan biarkan aku kehilangan harapan. Tuhan, susah sekali mencari pekerjaan di zaman ini. Aku sudah melamar di sana sini, tetapi belum juga mendapat pekerjaan. Padahal pendidikanku sudah sampai sarjana. Bagaimana bisa aku membayar kebutuhan hidup jika terus begini, Tuhan? Tolonglah, bantu aku, Tuhan. Tuhan, mengapa? Mengapa PHK ini menimpaku? Aku sudah berdedikasi, tapi apa? Apa yang mendapatkan Tuhan? Tuhan, bantu aku. Kuatkan aku, Tuhan. Kenapa banyak yang sesat dan dosa? Bukannya kami tidak ingin berusaha, tapi ini memang nasib kami. Tolonglah kami ya Tuhan, kami tidak ingin nasib seperti ini. Oh, aku lapar. Sudah 3 hari aku tidak makan. Ya Tuhan, kenapa musibah ini menimpa aku? Aku lapar ya Tuhan, berikanlah hamba banyak rezeki. Bukan hanya kesusahan dan kelaparan, tetapi juga ada masa di mana bencana alam terjadi. Gempa bumi, banjir bandang, bahkan tsunami, dan bencana-bencana yang lainnya.
Tuhan, harta dan benda sekarang telah hilang dalam bencana, dan tempat tinggal kami semua sudah hancur di dalam bencana. Sekarang kami bingung di mana sekarang kami tinggal. Tuhan, setelah bencana ini, kami berusaha untuk mencari makanan, tetapi semuanya hilang. Setelah bencana ini, semua makanan telah hilang karena bencana. Gimana kami akan hidup, Tuhan? Habis Tuhan, Allah yang bersifat. Habis Tuhan, harta orang tua kami. Habis Tuhan, dengan Allah yang bersifat. Tolong kami Tuhan. Tuhan, tsunami ini menghancurkan semuanya. Rumahku dan barang-barangku semua telah hilang. Aku tidak tahu lagi apa yang aku harus lakukan. Selain bencana alam, bumi juga dilanda wabah dan sakit penyakit bahkan yang belum pernah ada sebelumnya. Kasus COVID-19 di dunia terus bertambah dan secara terlalu sudah menjadi lebih dari 10 juta penduduk. Lansir Worldometer hingga 10 waktu Indonesia Barat sudah menjadi 10 juta 237 penduduk. Sementara kematian mencapai 504.076 nyawa. Indonesia berada di peringkat 29 dengan 54.000 kasus lebih dan angka kematian mencapai 2.300 lebih. Dirjen WHO pada pertengahan Juni lalu memperkirakan bahwa pandemi ini memasuki level yang berbahaya dan juga
persekusi, bahkan dianiaya oleh orang-orang yang tidak menginginkan keimanan mereka.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin di antara kita atau saudara-saudara kita ada yang mengalami seperti tanda-tanda dari akhir zaman ini. Apakah kita masih tetap setia dan tetap dekat dengan kasih Tuhan jikalau kita mengalami pencobaan seperti ini? Tetapi kita akan dikuatkan firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikian juga dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dan Yakobus 1 ayat 12 berkata demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia telah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijadikan Allah bagi orang yang mengasihi. Jadi apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan itu? Maka hendaklah jawabnya tak satu pun. Tak satu pun. Kurang geser sini orangnya nih. Kayak mana ngomongnya suruh geser ya? Enggak, lurus deh. Aduh, salah lagi sih apa itu?